Oke, kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal kimia kita untuk persiapan UTBK tahun 2022. Di sini sudah ada soal yang pertama, konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi adalah Ne3S2, 3P2, 4S1, 3D1. Konfigurasi elektron atom tersebut pada keadaan dasar adalah, sebelum kita menjawab soal ini, saya akan sedikit mengingatkan kembali bahwa subkulit S itu dapat diisi maksimal 2 elektron, subkulit P dapat diisi maksimal 6 elektron, sedangkan subkulit D dapat diisi maksimal 10 elektron, subkulit F dapat diisi maksimal 14 elektron ya. Nah, kalau kita lihat tereksitasi ya, ada istilah tereksitasi di sini. Nah, maksud tereksitasi itu adalah elektron yang pada subkulit yang energinya lebih rendah berpindah ke subkulit yang energinya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat ini kan 3P2. Ini subkulit P seharusnya penuhnya 6. Penuh dulu baru boleh dia lanjut ke 4S, tapi ini dia belum penuh, sudah ada elektron yang di subkulit 4S dan 3D. Untuk membuat konfigurasi elektron pada keadaan dasarnya sangat mudah. Kita tinggal balikkan saja elektron yang di subkulit yang energinya lebih tinggi ke subkulit yang energinya lebih rendah yang belum terisi penuh. Nah, 3P ini kan seharusnya penuhnya 6 elektron karena dia subkulit P, maka dia bisa menampung 4 elektron lagi ya, karena di P ini hanya ada 2, masih 2 ya. Bisa menampung 4 elektron lagi, maka elektron yang ada di 4S1 ini kembali ke 3P2 ini. Kemudian 1 elektron yang di 3D juga kembali ke subkulit yang energinya lebih rendah ini, 3P ini ya. Sehingga menghasilkan Ne3S2 3P4 ya, setelah 2 elektron yang di subkulit energinya lebih tinggi kembali ke subkulit yang lebih rendah ini. Nah, inilah konfigurasi elektron pada keadaan dasar untuk atom X ini ya. Jadi jawabannya ada di option B. Oke, soal berikutnya. Dari konfigurasi elektron atom unsur di bawah ini, manakah konfigurasi elektron yang mengalami eksitasi? Nah, kita lihat yang pertama, Ne3S2 3P5. Nah, setelah subkulit 3S ini, dia lanjut ke 3P ya, sudah sesuai 3S 3P ya, di urutan ini 3S kemudian 3P. Udah sesuai ya urutannya. Nah, untuk lanjut dari 3S ke 3P, 3S ini harus penuh dulu, dia baru boleh lanjut ke 3P. Nah, kalau kita lihat di 3S2 ini sudah penuh elektronnya ya, di 3S2. Nah, ini berarti tidak terjadi eksitasi. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, Ne3S2 3P2 4S1. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3P ya. 3P-nya belum penuh. Kita ingat kembali bahwa subkulit P itu penuhnya 6. Di sini dia belum penuh, tetapi sudah langsung loncat ke subkulit 4S. Nah, ini artinya terjadi proses eksitasi. Berarti yang nomor 2 ini benar ya, terjadi proses eksitasi. Kemudian kita cek yang nomor 3. Ne3S2 udah penuh, 3P6 sudah penuh, 4S1. Berarti sudah sesuai ya, tidak terjadi eksitasi di sini. Karena 3S-nya penuh, baru dia lanjut ke 3P, setelah 3P-nya penuh, baru lanjut ke 4S. Berarti ini tidak terjadi eksitasi. Kemudian kita cek yang nomor 4, AR 4S2 penuh, kemudian dia lanjut lagi ke 3D, penuh juga, baru dia boleh lanjut ke 4P ya. Nah, kalau kita lihat 4P ini seharusnya penuhnya 6. Dia belum penuh, tapi dia udah lanjut ke 5S. Seharusnya penuh dulu 4P, baru boleh lanjut ke 5S. Nah, artinya di sini juga terjadi proses eksitasi ya. Berarti jawabannya 2 dan 4 ada di option C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara unsur-unsur berikut yang akan memiliki kemiripan sifat dengan 8X adalah, jadi unsur yang mempunyai kemiripan sifat itu adalah unsur yang berada pada golongan yang sama. Jadi kita harus tentukan dulu golongan ya dari masing-masing unsur ini. Pertama kita tentukan dulu golongan dari unsur 8X ini. Ini 1S2, 2S2, kemudian 2P4. Jadi kita sudah buat konfigurasinya, baru kemudian kita tentukan golongannya. Kalau kita lihat di sini kulit valensinya tidak ada S sama D ya di paling ujungnya, jadi ini adalah golongan A, bisa kita simpulkan. Kemudian kita tentukan kulit valensinya, kita lihat angka yang paling besar di sini 1. Nah, ini ya 2. Di 2S sama 2P. Kemudian kita tambahkan yang di pangkatnya ini 2 tambah 4, hasilnya 6. Karena kulit terluarnya S sama P, maka ini golongan 6 ya, karena jumlahnya 6.
6A. Kemudian periodenya kita lihat dari jumlah kulitnya tadi ada 2 ya. Periodenya 2. Jadi kita sudah tahu unsur X ini berada di golongan 6A dan periode 2. Jadi kita harus cari manakah di antara option ini yang berada di golongan 6A juga. Karena golongannya sama, otomatis nanti dia mempunyai kemiripan sifat. Di sini ada 11A. Kita tentuin dulu konfigurasi elektron dari 11A ini. 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, selanjutnya 3s1. Nah, ini sudah kita buat konfigurasinya. Tentuin golongannya. Kulit terluarnya di sini angka yang paling besar di 3 ya. 3s pangkatnya 1, jadi ini golongannya 1A, periodenya 3. Nah, baru kemudian kita tentuin yang selanjutnya yang di option B. Jadi bukan ini ya, bukan jawabannya yang A. Kita mau cari yang golongannya 6A. Kemudian 20B, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Atau kalian bisa singkat yang sampai 3P6 ini kan dengan konfigurasi gas mulia. Kita ganti dengan AR, 4S2. Nah, seperti itu juga boleh ya, lebih singkat. Nah, kulit valensinya kalau kita lihat angka yang paling besar di sini angka 4 ini. Kita ambil pangkatnya, jadi ini golongannya 2 karena pangkatnya ada 2. Golongan 2, periodenya 4. Jadi yang B juga bukan jawabannya. Kita lanjutin lagi. 33C ya. Ini kita singkat saja dengan AR sampai ini 18. Lanjut lagi. 4S2 ini 20. Kemudian 3D10 ini 30 ya. Berarti kurang 3. Kita lanjut lagi. Setelah 3D 4P, sisanya 3. 4P3. Jadi kulit valensinya di sini angka yang paling besar 4S sama 4P, kita tambahin 2 tambah 3, jadi ini golongannya 5. 5A, periodenya 4. Jadi ini juga bukan jawabannya. Kita lanjutin lagi. 34D. Kita singkat lagi dengan AR aja. AR 4S2, kemudian 3D10, kemudian 4V, sisanya ada 4 ya. Kita lihat kulit valensinya, kulit terluarnya di sini angka yang paling besar di 4S sama 4V. Kita tambahin pangkatnya 2 tambah 4, jadi ini 6. Nah, ini golongan 6A ya. Periodenya periode 4. Karena ada 4 kulitnya, angka yang paling besar. Jadi sudah dapat kita jawabannya ada di option D karena dia berada di golongan yang sama-sama golongan 6A, sehingga X dengan D ini mempunyai kemiripan sifat. Jadi yang harus kalian pahami konsepnya, unsur yang mempunyai kemiripan sifat adalah unsur yang berada dalam golongan yang sama ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Unsur X memiliki nomor atom 13. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X adalah, jadi yang pertama, unsur X termasuk logam. Jadi kita tentukan dulu ya, unsur X ini dia berada di golongan mana. Coba kita buat dulu konfigurasi elektron dari 13X. 1S2, 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, kemudian 3P, sisanya 1. Nah, ini sudah pas 13 ya. Kemudian kita tentukan golongan dari unsur 13X ini. Di sini kalau kita lihat unsur X ini masuk ke golongan A karena tidak ada S sama D subkulitnya di paling ujung ini. Tapi adanya, kita lihat kulit valensinya atau kulit terluarnya, lihat angka yang paling besar di sini ya, angka 3, 3S sama 3V. Ada 2. Kita tambahin 2 tambah 1, jadi ini golongan 3 karena subkulitnya S sama P, golongannya 3A. Periodenya kita lihat angka yang paling besar tadi menunjukkan jumlah kulitnya ada 3 atau sama dengan periode ya. Jumlah kulit sama dengan periode. Ini 3. Jadi unsur X ini berada di golongan 3A. Jadi yang harus kita pahami bahwa unsur logam itu ada di golongan berapa saja. Golongan 1A itu logam, golongan 2A juga logam, golongan 3A juga beberapa unsurnya merupakan logam. Dan satu lagi golongan B ya, golongan transisi atau golongan B, disebut dengan logam transisi. Itu juga termasuk ke unsur logam. Sedangkan unsur non-logam dia berada di golongan 4A, kemudian ada golongan 5A, kemudian 6A,
dan golongan 7A serta golongan 8A ya. Golongan 8A itu juga termasuk ke dalam unsur non-logam. 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A non-logam. Sedangkan logam 1A, 2A, 3A, dan golongan B atau disebut dengan logam transisi. Pernyataan satu ini benar ya. Jadi unsur X itu termasuk logam karena dia berada di golongan 3A. Kemudian kita tentuin lagi pernyataan yang kedua, benar atau tidak dapat membentuk ikatan ion. Nah, yang harus kita pahamin konsepnya ikatan ion itu ciri-cirinya dia terjadi antara unsur logam dan non-logam. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam sama non-logam ya. Jadi syaratnya harus ada logamnya. Jadi pernyataan yang kedua ini juga benar karena unsur X ini adalah logam, dia bisa berikatan dengan unsur non-logam sehingga membentuk ikatan ion. Jika unsur X ini berikatan dengan unsur non-logam ya. Jadi pernyataan kedua juga benar. Yang ketiga bersifat amfoter. Nah, kita lihat lagi. Unsur X ini dia berada di golongan 3A ya. Amfoter, saya tulis dulu amfoter. Nah, amfoter itu pengertiannya dia dapat mempunyai sifat sebagai asam dan juga basa karena unsur tersebut dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Jadi unsur tersebut memiliki dua sifat ya, sifat asam dan basa. Amfoter mempunyai sifat sebagai asam dan basa. Nah, jadi unsur yang bersifat amfoter itu contohnya saya tulis adalah unsur aluminium ya, dan satu lagi ada Zn. Ya, jadi oksida dari logam aluminium dan Zn itu dia bersifat amfoter. Nah, kalau kita lihat unsur X ini kan dia berada di golongan 3A periode 3. Unsur yang berada di golongan 3A periode 3 itu ini aluminium. Jadi benar ya, bersifat amfoter. Jadi unsur X ini dia bersifat amfoter karena dia berada di golongan 3A periode 3, itu unsurnya adalah aluminium. Nah, kemudian dapat membentuk oksida asam. Nah, ini salah karena sudah dijelaskan di pernyataan ketiga, dia bersifat amfoter. Jadi unsur X ini dia dapat membentuk oksida amfoter ya. Jadi oksida itu ada 3 jenis. Ada oksida asam yang pertama, oksida asam. Jadi oksida asam itu adalah oksida yang terbentuk antara unsur non-logam dengan oksigen. Contohnya misalnya NO2, SO2, CO2, V2O5, Cl2O7. Nah, ini adalah oksida asam ya, dan lain-lain. Jadi unsur pembentuknya adalah unsur non-logam yang berikatan dengan oksigen. Jadi dia menghasilkan oksida asam. Lagi oksida basa. Oksida basa. Jadi oksida basa itu dia terbentuk antara unsur logam dengan oksigen. Contohnya misalnya Na. Na kan logam, Na2O. Golongan 2A misalnya CaO, MgO. Ada golongan transisi misalnya Fe2O3 misalnya, Cr2O3 dan lain-lain ya. Ini oksida basa. Jadi unsur pembentuknya adalah logam dengan oksigen. Satu lagi yang terakhir oksida amfoter. Nah, oksida amfoter itu contohnya Al2O3, satu lagi ada ZNO. Nah, ini oksida amfoter dan lain-lain ya. Hanya Al2O3 dan ZNO. Jadi pernyataan yang keempat itu salah. Jadi yang benar hanya 1, 2, dan 3, jawabannya A. Oke, soal selanjutnya, perhatikan tabel energi pengionan pertama sampai dengan ke-6 untuk suatu unsur pada golongan utama berikut. Ini ada data energi pengionan pertama sampai ke-6 ya. Yang ditanya berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan unsur tersebut berada pada golongan. Jadi cara cepatnya kita lihat atau kita cari selisih energi pengionan yang paling besar ya, jika kita menemukan soal seperti ini. Ini dari 1087 menuju ke 2353 itu kan sekitar 1300 selisihnya, tidak terlalu besar ya. Dari 2353 ke 4620 kita perkirakan saja sekitar 2300-an. Ini kita nggak usah hitung ya, kita cepat aja, nggak usah kita hitung secara spesifik. Maksudnya dari 4600
dia naik ke 6223, itu sekitar 1600-an lah. Dari 6223 dia naik ke 37.831. Ini sekitar 31 ribuan. Nah, ini sangat besar ya lonjakannya atau kenaikannya. Kemudian dari yang energi pengionan kelima ke energi pengionan keenam, dari 37 ribuan menuju atau naik ke 47 ribu ya, 47.277. Ini naiknya sekitar 10 ribuan. Selisih atau lonjakan energi pengionan yang paling besar itu terjadi dari energi pengionan keempat menuju energi pengionan kelima ya, sebesar 31 ribu. Nah, jadi dapat disimpulkan unsur ini sudah stabil pada saat energi pengionan keempat, karena untuk mencapai energi pengionan yang kelima dia perlu menyerap energi yang sangat besar, jadi kondisinya tidak stabil. Artinya unsur ini sudah stabil pada saat dia berada pada kondisi energi pengionan keempat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa unsur ini dia berada di golongan 4A karena keadaannya sangat stabil ya di energi pengionan keempat. Kita bisa lihat dari selisih energinya dari yang keempat naik ke energi pengionan kelima itu sangat jauh selisihnya atau sangat besar. Nah, jadi seperti itu ya cara menjawabnya. Kalau dia sudah stabil di energi pengionan ketiga atau lonjakannya dari ketiga ke empat sangat besar, nah maka nanti dia golongannya 3A. Tapi kita menemukan di soal ini yang golongannya 4A. Oke, soal selanjutnya, data energi ionisasi unsur A dalam satuan kilojoule per mol, yaitu ini kalian bisa lihat data energi ionisasinya. Senyawa halida unsur A yang stabil adalah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu unsur A ini dia berada di golongan berapa ya, sehingga kita bisa mengetahui dia dapat membentuk ion seperti apa nantinya. Jadi kalau kita lihat seperti soal sebelumnya, ini ada data energi ionisasi, maka untuk menentukan unsur A ini berada di golongan berapa, kita harus cari selisih kenaikan energi pengionannya yang paling besar ya. Ini dari 500 ke 1800 itu selisihnya paling hanya 1300-an lah ya, nggak terlalu besar. Dari 1800 ke 2700 sekitar 900 selisih kenaikannya. Dari 2700 ke 11.600, nah ini sangat besar nih, sekitar 9.000 selisih kenaikannya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan energi ionisasi yang paling besar terjadi di energi pengionan ketiga menuju keempat. Artinya unsur ini sudah stabil pada saat berada di energi ionisasi atau energi pengionan yang ketiga ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan unsur ini dia berada di golongan 3A karena kita bisa lihat dari selisihnya ya. Dari yang energi pengionan ketiga menuju keempat sangat besar kenaikannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan unsur ini sudah stabil pada saat berada pada energi pengionan ketiga. Sehingga unsur ini berada di golongan 3A. Nah, yang harus kita pahami bahwa konsepnya kalau dia unsur golongan 1A itu dia dapat membentuk ion plus 1. Kalau dia unsurnya golongannya 2A, maka unsur itu dapat membentuk ion plus 2. Kalau dia unsurnya golongan 3A, maka dia dapat membentuk ion plus 3. 1A, 2A, 3A unsur logam cenderung membentuk ion bermuatan positif atau cenderung melepaskan elektron. Sedangkan unsur non-logam, contohnya golongan 4A, nah ini dia cenderung menangkap elektron untuk mencapai oktet. 4A kurang 4 elektron lagi agar 8. 4A kan dia mempunyai 4 elektron valensi, maka ionnya nanti negatif 4. Kalau dia golongan 5A, untuk mencapai 8 dia harus menangkap 3 elektron, makanya ion unsur golongan 5A itu cenderung membentuk ion negatif 3. Kalau dia golongannya 6A, nanti ionnya minus 2. Golongan 7A, ionnya cenderung membentuk ion min 1. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa unsur A ini golongan 3A sehingga dia dapat membentuk ion plus 3 ya. Nah, dia harus berikatan dengan senyawa halida. Halida itu golongan 7A ya. Halida adalah unsur golongan 7A. Contohnya apa aja? Ada F, Cl, Br, dan I. Nah, ini sering keluar, jadi kalian harus ingat golongan 7A itu ada F, Cl, Br, sama I. Nah, unsur halida ionnya berapa tadi? Sudah saya sebutkan, ionnya negatif 1. Jadi F-1 ionnya bisa Cl-1, bisa Br-1, bisa I-1. Tetapi di sini kita lihat yang pertama ABr. Jadi ini salah ya. A-nya plus 3.
harus melepaskan 3 elektron, sedangkan Br itu cuma bisa nangkap satu, seharusnya Br-nya 3 kali ya, agar muatannya sama. Melepas 3 nanti nangkap 3. ACl2 juga salah, seharusnya ACl3. ACl3 ada, nah ini option C. Jadi kalau kita buat A3 plus, A ini melepaskan 3, sementara Cl ini kan dia hanya bisa menangkap satu. Lihat dari muatannya min 1. Nah, agar dia bisa nangkap 3, maka Cl ini kita kali 3. A3 plus 3 Cl min. Jadi muatannya sama-sama 3 ya. Ini plus 3, ini min 3. 3 kali min 1. Jadi muatannya sama. Sehingga kalau dia bereaksi, tinggal gabungin aja. A Cl-nya ada berapa ini? Koefisiennya ada 3, taruh di bawah. ACl3. Nah, inilah senyawanya ya, yang benar. Muatannya sama ini plus 3, 3 kali min 1 min 3. Nah, ini muatannya harus sama. Makanya kita kali 3 Cl-nya. Jadi senyawanya ACl3. Jawabannya ada di option C. Baik guys, kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing 11, 12, dan 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah, jadi yang ditanya urutan jari-jari ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektron dari Na, Mg, dan Al ini ya. Kita menggunakan konfigurasi kulit saja. Kita coba K, L, M. Ini ada Na, nomor atomnya tadi 11, ini 2, 8, 1 ya. Pas ini 11. Kalian ingat-ingat lagi ya konfigurasi kulit jika kalian lupa. Kemudian 12 Mg. Ini 2, 8, 2. Kemudian 13 Al. Ini 2, 8, 3. Nah, yang ditanya adalah jari-jari kation. Na ini dia melepaskan satu elektron dalam bentuk Na plus ionnya. Nah, artinya kalau dia melepaskan satu elektron, maka elektron valensinya yang di kulit terluar, di kulit M ini hilang ya. Jadi sehingga Na plus itu konfigurasinya kayak gini aja, 2, 8. Nah, ini. Yang Mg juga 2 elektron dilepaskan di kulit terluar membentuk ion Mg2+, tinggal 28. Ini kulitnya tinggal 2 lagi, K sama L aja. Kulit M udah kosong karena elektronnya sudah dilepaskan ya. Al 3+, artinya dia melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Yang 3 ini dilepaskan sehingga sisanya hanya 28. Nah, kalau kita balik lagi ke konsepnya, jari-jari yang besar itu adalah yang mempunyai jumlah kulit yang paling banyak ya, atau paling besar. Di sini kulitnya sama semua nih. Na plus kulitnya ada 2, Mg2 plus jumlah kulitnya juga 2, Al3 plus jumlah kulitnya juga sama, ada 2. Nah, yang membedakan adalah di sini jumlah protonnya. Na tadi nomor atomnya 11, jumlah protonnya, jumlah kulitnya sama ya, sama semua ini. Jumlah kulitnya 2, 2. Kemudian jumlah protonnya ini beda sesuai dengan nomor atomnya. Na nomor atomnya 11, jumlah protonnya 11. Mg nomor atomnya 12, maka jumlah proton Mg 12. Sedangkan Al jumlah protonnya 13. Nah, ini. Nah, konsepnya, jika kulitnya sama, kita bandingkan jumlah protonnya. Makin besar jumlah protonnya atau makin besar nomor atomnya, maka jari-jari atomnya semakin kecil ya. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah proton atau semakin kecil nomor atomnya, jari-jari besar ya. Jadi urutan jari-jari yang paling besar itu ya dari ini, dari yang jumlah protonnya kecil ini, Na dulu, setelah itu baru Mg, dan yang paling kecil jari-jari atomnya adalah Al3+, karena jumlah protonnya paling besar di antara 3 ini ya, 3 atom ini. Jadi jawabannya ada di option A ya, Na+, Mg2+, dan Al3+. Jadi seperti itu ya, jika jumlah kulitnya sama, kita bandingkan jumlah protonnya atau nomor atomnya ya. Unsur yang mempunyai jumlah proton atau nomor atom sedikit, maka itulah unsur yang mempunyai jari-jari atom lebih besar. Sedangkan unsur yang mempunyai nomor atom lebih besar atau jumlah proton lebih besar, maka jari-jarinya lebih kecil. Karena ada pengaruh tarikan dari inti atom yang semakin kuat ya. Makin besar jumlah proton atau inti atomnya, maka gaya tarik inti makin besar. Oke guys, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan tabel di bawah ini, ada unsur dengan nomor atomnya ya, sama simbol dan nomor masanya. Unsur yang memiliki keelektronegatifan paling besar. Jadi kita tentuin dulu ya konfigurasi dari masing-masing unsur ini. Untuk menjawabnya, kita gunakan saja konfigurasi subkulit. 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2v
Ini 2V5 ya. Kemudian yang 11 lagi 1S2, 2S2, 2V6, 3S1. Ini pas 11 dan 13. Kemudian yang 13 lagi 13C, 1S2, 2S2, 2V6, 3S2, 3V1. Kemudian yang nomor atomnya 20, 1S2, 2S2, 2V6, 3S2, 3V6. Kemudian yang terakhir 4S2. Kemudian yang 34E ini kita bisa singkat 18 argon, sisanya 4S2, ini 20, 3D10, 30, sisanya 4 lagi ya. Udah 3D 4V kurang 4. Nah ini pas 3D 4. Nah yang ditanya tadi yang pertama adalah unsur yang memiliki keelektronegatifan paling besar. Jadi kita masih ingat di soal sebelumnya bahwa unsur yang mempunyai keelektronegatifan paling besar adalah golongan 7A. Jadi kita cek dulu ya, adakah di antara A, B, C, D, E ini yang merupakan golongan 7A. Ini 9, kurit valensinya kita lihat angka terbesar 2, 2 ini ya, 2S sama 2V. Tambahin pangkatnya 5 tambah 2, 7, berarti ini 7A ya. SP, golongan A, periodenya ini 2. Kemudian yang ini, yang B ini dia kalau kita lihat, ini ya, kulit terluarnya 3 ini, yang paling besar angkanya. Jadi 3S1 pangkatnya 1, golongan 1A, periodenya 3 sesuai jumlah kulitnya tadi ya. Yang 13 kulit terluarnya 3S sama 3V, 2 tambah 1 jadi golongannya 3A, periodenya 3. Kemudian yang di kulit terluarnya kita lihat angka paling besar 4S ini, angka yang di depan ini ya 4, pangkatnya 2, berarti ini golongan 2A, periodenya 4. Kemudian yang E, kulit terluarnya di 4S sama 4V, 2 tambah 4 itu 6, jadi ini golongannya 6A, periodenya 4. Jadi golongan 7A hanya satu ya, hanya A saja. Berarti kita sudah bisa mendapatkan jawabannya untuk nomor 1 ini adalah A. Jadi ingat, unsur yang mempunyai keelektronegatifan dan afinitas elektron paling besar adalah golongan 7A. Nomor 2, energi ionisasi paling besar dimiliki oleh unsur. Jadi konsepnya seperti di soal sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa energi ionisasinya besar itu jumlah kulitnya harus sedikit ya. Kita tentukan dulu jumlah kulitnya. Yang 9A ini K-nya, kulitnya kita lihat periode ya. Jumlah kulit itu sama dengan periode, jadi kulitnya 2. Jumlah protonnya sesuai nomor atomnya ada 9 ya. Saya singkat P saja. Kemudian yang 11B ini jumlah kulitnya 3, kemudian protonnya ada 11. Kemudian yang 13C ini kulitnya juga sama, periodenya 3, kulitnya 3, protonnya ada 13. Nah, kalau kita lihat di sini yang jumlah kulitnya paling sedikit itu pastilah yang A ya, karena periodenya hanya 2. Kalau yang lain itu periodenya 3, yang B jumlah kulitnya 3, yang C kulitnya 3, yang D jumlah kulitnya 4, yang E juga jumlah kulitnya 4. Jadi jumlah kulit itu sama dengan periode ya. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Yang energi ionisasinya paling besar adalah atom yang mempunyai jumlah kulit paling sedikit, yaitu adalah A. Jadi jawaban nomor 2 juga A. Kemudian kita lanjut saja ke nomor 3. Unsur yang dapat membentuk basa kuat LOH ketika bereaksi dengan air. LOH, jadi basanya valensi 1 ya. Jadi unsur yang dapat membentuk basa bervalensi 1 itu adalah golongan 1A ya. Kalau dia basanya valensi 2 kayak gini nanti, LOH 2 kali. Kalau basanya valensi 3, LOH 3 kali. Yang bisa membentuk basa bervalensi 1 ini adalah golongan 1A. Yang bisa membentuk basa bervalensi 2, OH-nya 2 kali, golongan 2A. Yang bisa membentuk basa bervalensi 3, OH-nya ada 3 kali, itu adalah golongan 3A. Nah, jadi kita cari yang golongannya 1A ya. Yang golongan 1A tadi adalah ini, unsur B. Jadi jawabannya ada di option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Unsur yang berikatan ion paling kuat dengan atom A dimiliki oleh unsur. Nah, kita harus pahami dulu bahwa ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam ya. Kita sudah tahu A tadi unsur
yang berada di golongan 7A, artinya unsur A ini adalah unsur non-logam, maka kita cari pasangannya yang merupakan unsur logam. Di antara A, B, C, D, E ini, unsur yang bersifat logam adalah unsur yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A. Kalau kita lihat, B itu adalah unsur logam karena dia berada di golongan 1A. C juga unsur logam karena dia berada di golongan 3A. Dan unsur D juga merupakan unsur logam karena berada di golongan 2A. Jadi ingat ya, unsur logam itu golongan 1A, 2A, 3A, bisa juga golongan B, dan unsur non-logam berada di golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, di sini yang ditanya adalah unsur yang berikatan ion paling kuat ya. Paling kuat dengan atom A. Nah, yang harus kita pahami bahwa agar menghasilkan ikatan ion yang kuat, maka harus mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar ya antara atom yang berikatan ion tersebut. Jadi ikatan ion kuat syaratnya adalah perbedaan keelektronegatifan besar. Perbedaan elektronegatifannya harus besar. Sebaliknya kalau ikatan ionnya lemah, perbedaan keelektronegatifannya kecil ya. Nah, untuk menghasilkan perbedaan keelektronegatifan yang besar, maka kita hanya perlu mencari atom yang mempunyai keelektronegatifan yang kecil atau yang bersifat elektropositif ya. Di antara logam B, C, D ini yang mempunyai sifat keelektronegatifan paling kecil atau yang paling elektropositif, kita tentukan dulu. Nah, kita masih ingat konsepnya bahwa unsur yang mempunyai elektronegatifan besar itu dia harus mempunyai jumlah kulit yang sedikit dan jumlah proton atau nomor atom yang besar ya, atau banyak. Nah, kalau kita mau cari yang elektronegatifannya kecil atau sifat elektropositifnya besar, kebalikannya, kita cari yang jumlah kulitnya banyak dan jumlah protonnya sedikit. Nah, di antara B, C, D ini kita lihat B itu dia punya kulit 3, C juga punya kulit 3, sedangkan yang unsur logam satu lagi tadi ada D ya. Kita tulis saja di sini D, nomor atomnya 20. Jumlah kulit sama dengan periode. D tadi dia di periode 4, berarti kulitnya 4. Kemudian jumlah protonnya D itu sama dengan nomor atomnya ya, 20. Nah, kalau kita bandingkan jumlah kulit yang paling banyak di antara logam ini, B, C, dan D itu adalah yang D. Kulitnya ada 4. Karena jumlah kulit D itu paling banyak, maka dia yang paling kecil keelektronegatifannya, atau dia yang mempunyai sifat elektropositif yang paling besar, sehingga nanti akan menghasilkan perbedaan keelektronegatifan yang besar. Akibatnya ikatan ionnya akan kuat. Maka jawabannya adalah yang B ya, unsur B. Jadi seperti itu ya. Jika kita ditanya yang ikatan ionnya kuat, kita cari yang unsur logam yang keelektronegatifannya rendah atau yang sifat elektropositifnya besar, sehingga menghasilkan ikatan ion yang kuat. Jika kita ditanya unsur yang menghasilkan ikatan ion yang lemah, maka kita harus cari unsur logam yang mempunyai sifat keelektronegatifan paling besar, sehingga menghasilkan perbedaan keelektronegatifan yang kecil, maka ikatan ionnya lemah. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel ya, ada nomor atom, simbol, dan nomor massa. Pertanyaan pertama, unsur yang memiliki afinitas elektron paling besar adalah, jadi yang ditanya adalah unsur yang mempunyai afinitas elektron paling besar. Nah, kita sudah memahami bahwa unsur yang mempunyai afinitas elektron paling besar itu adalah unsur yang berada pada golongan 7A ya. Jadi kita cek dulu apakah di antara unsur A, B, C, D, dan E ini ada golongan 7A atau tidak ya. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Yang pertama ada nomor atomnya 7 untuk unsur A. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, kemudian 2v3 ya. Kemudian yang 8B 1s2, 2s2, kemudian 2v4. Kemudian 15C ini 1s2, 2s2, 2v6, 3s2, kemudian 3p3. Ini sudah pas 15. Kemudian 20D, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian terakhir 4s2. Kemudian 34E. Ini biar nggak terlalu panjang kita singkat aja ya dengan AR. AR itu 18 nilainya, konfigurasi gas mulia. Kemudian kita lanjutin lagi setelah 18 4s2 ya. Ini baru 20. Udah setelah 4s2 3d10
setelah itu 4P, sisanya 4 ya. Ini sudah pas 34. Nah, kemudian kita tentukan golongannya. Yang A ini kita lihat kulit valensinya, lihat angka yang paling besar, angka 2 ini ya, di 2S, ada 2 lagi, satu lagi di 2V. Tambahkan pangkatnya 2 tambah 3, jadi golongannya 5A, SP, ingat. Kalau kulit valensinya SP itu golongannya A. Jumlah kulitnya atau periodenya, lihat angka yang paling besar tadi 2 ya. Ini golongannya 2 tambah 4, golongannya 6A, periodenya 2 ya. Karena di kulit 2 tadi, 2S atau 2P nih. Lihat angka yang 2 ini. Ini kulitnya ada di 3S sama 3P, 2 tambah 3, golongannya juga 5A ya. Kemudian periodenya atau jumlah kulitnya 3. Yang ini lagi yang 20, angka yang paling besar di sini 4S, ambil pangkatnya, jadi pangkatnya ada 2, golongan 2A, periodenya 4. Ini angka 4 ya, 4S sama 4P yang paling besar. Tambahin pangkatnya, ini ada 2, 4P4 pangkatnya 4, 2 tambah 4 golongannya 6, periode atau jumlah kulit 4. Nah, di sini kita lihat ternyata tidak ada unsur yang berada pada golongan 7 ya. Berarti kita menentukan afinitas elektronnya dengan menggunakan konsep, yaitu jika unsur tersebut mempunyai afinitas elektron besar, maka jumlah kulitnya harus yang sedikit ya. Kita cari yang jumlah kulitnya sedikit. Nah, kalau kita lihat jumlah kulit itu yang harus kalian pahami sama dengan periode ya. Kalau kita lihat unsur A itu jumlah kulitnya 2, B juga 2, C kulitnya 3, D kulitnya 4, E kulitnya 4. Jadi yang afinitas elektronnya besar, kalian harus pahami bahwa kita cari yang jumlah kulitnya sedikit ya. Berarti antara A dengan B, ini jumlah kulit A ada 2, B juga 2. Nah, karena jumlah kulit unsur A dan B itu sama, maka kita menentukan afinitas elektron yang lebih besar dengan melihat jumlah protonnya. Nah, jumlah proton itu sama dengan nomor atom ya. Kalau kita lihat nomor atom B itu 8, nomor atom A 7. Karena nomor atom B lebih besar dari A, maka jumlah proton B itu lebih besar ya. Jumlah proton B 8, A 7. Maka afinitas elektron yang lebih besar adalah yang B. Jadi jawabannya unsur B untuk pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Unsur yang memiliki sifat oksidator paling kuat adalah, nah, sifat oksidator itu berkaitan dengan reaksi reduksi ya. Semakin mudah suatu unsur mengalami reduksi atau reaksi penangkapan elektron, maka sifat oksidatornya makin besar atau makin kuat. Kemudahan untuk menangkap elektron itu berkaitan dengan afinitas elektron. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar afinitas elektronnya, maka sifat oksidator unsur itu juga semakin kuat. Karena unsur B mempunyai afinitas elektron paling besar, maka unsur B jugalah yang mempunyai sifat oksidator yang paling kuat ya. Karena nanti unsur B ini mudah mengalami reduksi sehingga sifat oksidatornya besar atau kuat. Jadi jawabannya unsur B juga untuk pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga kita lihat unsur yang berikatan kovalen paling kuat dengan atom B adalah unsur. Nah, ikatan kovalen yang harus kalian pahami yaitu ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam ya. Kalau ikatan ion terjadinya antara unsur logam dan non-logam. Jadi ciri-ciri ikatan kovalen itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Nah, ini yang harus kita pahami ya konsepnya. Lihat atau perhatikan unsur A, B, C, D, E ini yang masuk ke unsur non-logam ya. Karena kita mau cari ikatan kovalen. Yang non-logam itu ada golongan 5A, 6A, kemudian 6A ya, 5A dengan 6A. Jadi kita ingat kembali bahwa unsur logam itu terdapat pada golongan 1A, 2A, 3A, sedangkan unsur non-logam letaknya di golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Berarti yang merupakan unsur non-logam di sini kita tandain dulu, ada unsur A, B, kemudian unsur C, dan unsur E ya. Unsur D ini dia bukan logam karena dia golongan 2A. Jadi unsur D ini adalah unsur logam ya, karena dia berada di golongan 2A. Nah, kita mau cari ikatan kovalennya kuat. Jadi syarat dari ikatan kovalen yang kuat itu unsur yang berikatan harus mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, agar terjadi perbedaan keelektronegatifan yang besar, maka kita harus cari unsur yang mempunyai sifat elektronegatif yang kecil di antara unsur non-logam ini ya.
Karena kalau sifat keelektronegatifannya kecil, nanti unsur itu cenderung elektropositif sehingga selisih atau perbedaan keelektronegatifannya besar. Jadi kalau kita lihat A, B, C, E yang keelektronegatifan kecil, kita lihat dulu ya. Untuk mencari unsur yang mempunyai keelektronegatifan kecil, kita harus cari unsur yang jumlah kulitnya paling banyak dulu ya. Nah, unsur A itu jumlah kulitnya 2, unsur B jumlah kulitnya juga 2, kemudian unsur C jumlah kulitnya 3, kemudian unsur E jumlah kulitnya 4. Nah, karena jumlah kulit dari unsur E atau atom E ini yang paling banyak, maka otomatis keelektronegatifannya yang paling kecil ya di antara unsur non-logam lainnya. Jadi jawabannya E. Karena E itu keelektronegatifannya kecil sehingga sifat elektropositifnya besar, maka nanti selisih keelektronegatifannya besar ya. Maka nanti ikatan kovalennya yang paling kuat. Oke, yang terakhir kita coba kerjakan yang nomor 4. Jika unsur D berikatan dengan unsur B, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang terbentuk adalah, nah, ikatan itu ada dua, ada ikatan ion sama ikatan kovalen. Nah, kalau kita lihat unsur D ini adalah unsur logam. Kemudian dia berikatan dengan unsur B. Unsur B ini golongan 6A ya, non logam. Nah, kalau ada unsur logam yang berikatan dengan unsur non logam, maka ikatannya adalah ikatan ion ya. Nah, ikatan ion itu proses terbentuknya terjadi serah terima elektron. Nah, yang memberikan elektron itu adalah unsur logam, yang menerima elektron adalah unsur non-logam. Berarti kita buat dulu ya. Elektron valensi D itu ada 2 ya. Titiknya ada 2. Karena D di golongan 2, maka elektron valensinya 2. Saya buat X saja ya, elektron valensinya. Atau kalian bisa buat titik. Karena ini agak sulit, saya gambar titiknya. Saya notasikan X saja, elektron valensinya. Jadi yang harus kita pahami bahwa elektron valensi itu sama dengan golongannya ya. Karena golongannya 2A, elektron valensinya 2. Kemudian dia berikatan dengan unsur B. Nah, unsur B ini dia berada di golongan 6A, maka elektron valensinya ada 6. Berarti kita tulis sudah titiknya ada 6. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk nulis elektron valensi itu satu-satu ya. Jangan dipasangkan dulu satu-satu. Setelah itu nanti baru kita pasangkan. Ini baru 4, 5, 6. Nah, ini sudah pas 6 ya elektron valensinya. Kemudian atom logam itu dia cenderung membentuk ion positif atau dia cenderung melepas elektron. D ini dia punya 2 elektron valensi, maka dia akan melepaskan 2 elektron ini. Dan B ini untuk mencapai oktet, dia udah ada 6 elektron, bahkan butuh 2 elektron lagi ya. Maka ini sudah pas ini. D-nya melepas 2, B-nya juga bisa nangkap 2. Nah, maka kita nggak usah tambah lagi ya atom-atom B atau D-nya. Maka hasilnya nanti kalau dia melepas elektron, maka ionnya plus ya. D melepas 2 elektron, maka muatannya plus 2, ditambah B ini dia menangkap 2 elektron, maka muatannya negatif 2 ya. Tapi elektronnya udah 8. Kita tulis saja elektronnya setelah dikasih 2 oleh D. Maka B ini muatannya 2 min, karena menangkap 2 elektron. Menangkap min, melepas plus. Sehingga kita gabungkan saja rumus senyawanya DB. Karena atom D-nya ada 1, B-nya 1. Kita gabungin ya. Nah, jadi kita sudah dapat jawabannya, ikatannya adalah ikatan ion ya. Kemudian rumus kimia senyawa yang terbentuk adalah DB.